Kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah, sebenarnya hanya terdapat dalam hadis dan tradisi Islam yang lebih muda. Bahkan, banyak pertanyaan yang muncul mengenai keabsahan dan keandalan sumber-sumber tersebut. Sekarang, mari kita simak narasi yang lebih menelisik. Tempat Nabi Ibrahim, sangat jauh dari tanah Mekah, dan pada masa itu Mekah belum dikenal oleh manusia. Jaraknya lebih dari 1.600 km, dan sulit bagi Nabi Ibrahim untuk masuk ke Mekah. Oleh karena itu, umat muslim harus membuat teori tentang binatang ajaib bernama buruk, yang dikirim oleh Allah untuk membawa Ibrahim ke Mekah. Teori ini dibuat untuk menjembatani kisah keajaiban yang dikaitkan dengan Tuhan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa hal-hal yang tidak masuk akal secara logika, dibungkam dengan frasa Allah yang tahu segalanya. Sebenarnya ini adalah etika dalam penafsiran, namun umat muslim tidak membaca kalimat terakhir, yaitu wallahu alam, alias kisah ini belum tentu benar, konon, kemungkinan, kira-kira, atau setahu saya. Meski demikian, fakta justru menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah, catatan sejarah, arkeologi, atau manuskrip yang membuktikan bahwa tokoh besar Ibrahim pernah ada. Dalam Al-Quran sendiri, Allah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana, kapan, dan dari mana Ibrahim dan Ismail muncul. Hanya ada sedikit referensi dalam tradisi dari mulut ke mulut tentang cemburunya Sarah kepada Hajar, dan bagaimana Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke Mekah secara ajaib, kun fayakun langsung magedebuk. Tidak diketahui pasti bagaimana perjalanan Ibrahim dimulai. Apakah sudah ada jalan yang siap, dan berapa jarak yang akan ditempuh sehingga mereka bisa mempersiapkan sumber air minum yang cukup? Dari sini muncullah tradisi lisan dari mulut ke mulut lagi yang sangat banyak versinya. Sambung menyambung menjadi satu, comot sana comot sini, dipilih-pilih yang mendukung narasi, adalah hal biasa dalam penulisan sejarah. Kita tahu bahwa orang Arab sudah ada ribuan tahun yang lalu, namun Mekah baru dikenal dunia pada abad ke-4 Masehi. Sebelum itu, hanya ada mitos yang beredar tentang keberadaan Mekah. Seperti halnya dengan mitos tentang Bandung, yang berhubungan dengan kisah Sangkuriang dan Danau Bandung serta Gunung Tangkuban Perahu. Semua ini dikaitkan dengan peran Allah dalam menyelamatkan Dayang Sumbi. Namun, karena Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menelusuri sejarah, mari kita membandingkan peta perjalanan Abraham dari sumber Taurat. Kejadian 12 ayat 1-7 menyebutkan, Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negaranya dan keluarganya, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji membuat Abram menjadi bangsa besar dan memberkahinya, membuat namanya terkenal, dan membuat Abram menjadi berkat bagi semua orang di dunia. Bersama-sama dengan istri dan anak saudaranya, Lot, Abram berangkat menuju tanah Kanaan. Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan berjanji memberikan negeri itu kepada keturunan Abram. Abram lalu membangun mezbah bagi Tuhan. Pada awalnya, tanah atau negeri yang dijanjikan oleh Tuhan tidak didefinisikan dengan jelas, hanya ada janji dari Tuhan, negeri yang akan kuperlihatkan kepadamu. Namun, ketika perjalanan iman Abraham tiba di tanah Kanaan, Tuhan mengungkapkan negeri yang dimaksud melalui dua cara yang sangat kuat, yaitu memperlihatkan dirinya kepada Abraham dan bersabda langsung, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tanah itu adalah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham, bukan tanah Mesir, Arab, atau Mekah yang belum ada pada saat itu. Oleh karena itu, Abraham merasa penting untuk membangun tempat ibadah bagi Tuhan di wilayah tersebut, sebuah mezbah batu tempat pertemuan dengan Tuhannya. Dan itulah mezbah penyembahan kurban pertama yang dibangunnya di Kanaan, meskipun tidak permanen seperti Bait Suci di Yerusalem atau Ka'bah. Selain itu, klaim bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah, adalah proyek Allah yang gagal. Setelah selesai dibangun, dan Nabi Ibrahim sudah menyeru orang-orang untuk datang, bukannya ramai orang berhaji, atau minimal keturunan Nabi Ibrahim pergi ke sana, malah menjadi tempat yang kotor bagi para penyembah berhala yang memasukkan ratusan patung mereka hingga tahun 630 Masehi. Padahal, Allah telah berjanji, bahwa tempat ini akan diberkahi. Agamawan selalu akan selalu mengatakan, itu sudah rencana Allah, maka urusan pun dianggap selesai. Tidak ada bukti geografis, sejarah, arkeologis, bahkan logika dan akal sehat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Rute akses ke Arabia juga tidak tercatat. Artefak yang ditemukan juga sangat sedikit, hanya ditemukan sisa-sisa kuil-kuil berhala, yang malah memperkuat bahwa Ka'bah di Mekah tidak dapat diakui sebagai pusat monoteisme agama Ibrahim. Bahkan batu Hajar Aswad juga tidak tercantum dalam Al-Quran.
Karena beberapa catatan menunjukkan bahwa ketika arca yang lain dihancurkan, ada satu arca yang disisakan, yaitu Hajar Aswad, yang paling dihormati oleh warga Arab sejak zaman jahiliyah. Jejak kaki Nabi Ibrahim, dikenal dengan sebutan Makom Ibrahim, adalah sebuah batu yang diagungkan dan dikultuskan oleh umat Islam sebagai tempat sholat. Kata Makom Ibrahim ini tercatat dalam Al-Quran Ali Imran sebagai tanda ilahi, yang membuktikan kehadiran Ibrahim di Baitullah. Namun, Baitullah yang dimaksud Allah, adalah yang di Bakkah, bukan di Mekah. Banyak yang meragukan kebenaran batu ini, dan agamawan harus repot mencari padanan kata, agar makom tidak diartikan sebagai kuburan, melainkan petilasan. Pemahaman seperti ini, tidak jauh berbeda dengan legenda-legenda lain seperti Gunung Tangkuban Perahu, yang juga dilegendakan sebagai bekas perahu terbalik, walaupun tidak bisa dibuktikan. Bahkan untuk memperkuat bahwa ini bukan batu biasa, tradisi mulut ke mulut menjelaskan, konon, Aisyah pernah berkata, makom diturunkan dari Firdaus. Lalu di manakah lembah Bakkah yang sebenarnya? Jawabannya, hanya Allah yang tahu. Jawaban ini tentu tidak memuaskan, namun tak bisa disalahkan, alias cari aman. Yang jelas, klaim bahwa lembah Bakkah adalah Mekah, tidak memiliki landasan yang kuat, baik dari segi arkeologi, maupun catatan yang lebih tua. Justru, catatan yang lebih tua, malah menolak klaim Bakkah adalah Mekah. Pertama, konteks geografis menunjukkan, bahwa lembah Bakkah, berada di antara pegunungan, sedangkan Mekah terletak di padang pasir. Mazmur 84 ayat 6 menyebutkan, bahwa lembah Bakkah adalah tempat mata air di antara pegunungan, yang tidak sesuai dengan lokasi Mekah. Kedua, waktu munculnya lembah Bakkah, juga menjadi argumen yang kuat. Mazmur 84 ayat 5 menyebutkan, bahwa lembah Bakkah muncul sebelum zaman Musa dan Harun, yang berarti bahwa lembah itu harus sudah diketahui manusia sebelum tahun 1400 sebelum Masehi, sedangkan Mekah baru muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketiga, penggunaan bahasa Ibrani, juga menjadi perdebatan. Kata Bakkah, berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kebun, yang tidak sesuai dengan kota Mekah yang gersang. Sebenarnya masih banyak hujah yang menguatkan, bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Namun daripada makin anjlok imannya, kita sudahi saja.